Pemerintah bersama dunia usaha optimis dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk angkatan kerja di Indonesia. Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja menjadi tantangan Indonesia dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030. Atau mewakili saya pribadi. Dalam diskusi FMB 9 Senin siang, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengatakan pemerintah secara khusus mendorong pendidikan vokasi dan link and match atau menghubungkan kesesuaian skill tenaga kerja dengan kebutuhan industri di dunia usaha dapat ditingkatkan. Nunung menambahkan, basis informasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha menjadi hal yang sangat penting dalam rangka penyiapan angkatan kerja siap pakai, terutama untuk sektor pertanian, manufaktur, dan perdagangan yang dinilai masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Lebih nanti kalau kita hadapkan pada kondisi situasi, sekarang proses industrialisasi 4.0 ya, yang betul. Semua serba digital dan seterusnya. Betul. Tapi kita meyakini sepenuhnya dengan adanya pergeseran transformasi, pengalaman sejarah peradaban menunjukkan ketika ada satu pergeseran memang ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya. Dengan pertambahan angkatan kerja per tahunnya mencapai 3 juta orang, maka pertumbuhan ekonomi nasional harus dijaga. Mengingat dalam 1% pertumbuhan pernah menyerap tenaga kerja sebesar 600.000 orang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, mengatakan, usaha pemerintah untuk menciptakan sekitar 3 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun cukup bagus dan harus diapresiasi. Penyiapan SDM ini kan kalau kita bicara kompetensi itu kan ada 3 ya, skill, knowledge, dan attitude. Ini jangan kita berburu ke urusan knowledge skill saja gitu loh. Jangan lupa attitude juga menjadi hal yang penting. Inilah yang harus kita lakukan bagaimana supaya apa? Kalau attitude itu sudah terbentuk dengan baik, adaptability to change-nya terhadap perubahan-perubahan itu mereka akan menerima. Ini yang harus kita lakukan. Darwoto menambahkan, pengusaha juga membutuhkan sistem digitalisasi terhadap informasi pasar kerja, sehingga tenaga kerja siap pakai semakin mudah untuk dicapai dan dipekerjakan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sementara itu, peneliti ketenagakerjaan UGM Tanjudin Nur Effendi mengatakan, penyerapan tenaga kerja baru lulusan SMK dan SMU sebesar-besarnya dibutuhkan agar bonus demografi dapat tercapai mengingat angka pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan SMU dan SMK sederajat. Oleh karena itu, investasi dibutuhkan sebesar-besarnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Saya singgung sedikit, di debat Capres kemarin tidak ada sama sekali itu dibicarakan. Bagaimana sebenarnya kita menciptakan peluang kerja? Peluang kerja tanpa investasi tidak mungkin. Bagaimana investasi bisa masuk? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, selain kita mempersiapkan seperti yang dikatakan tadi. Sebagai informasi, berdasar data BPS, angka pengangguran terbuka per Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang. Adapun secara nasional, terdapat 147,71 juta angkatan kerja di tanah air. Tim Liputan.